Selamat pagi pemirsa. Mendisiplinkan pejabat soal penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ibarat menangkap belut di dalam oli. Sangat licin. Itu bisa dilihat pada kepatuhan penyerahan LHKPN 2024. Meski batas akhir penyerahan laporan sudah dilonggarkan dari akhir Maret 2025 menjadi 11 Maret lalu, masih ada 16.000 lebih penyelenggara negara yang belum menyerahkan LHKPN mereka ke KPK. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Selasa 15 April 2025 dengan tema Praktik Usang Laporan Harta Pejabat bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bu Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak menyerahkan LHKPN ya, karena bukan pejabat. Kita bukan penyelenggara negara. Bang, tapi ini menjadi sesuatu yang bukankah sudah biasa bahwa yang namanya LHKPN itu entah terlambat, entah tidak diserahkan, atau diserahkan pun tidak akurat. Lalu kenapa editorial pada pagi ini masih meneriakan soal LHKPN ini, Bang Elman? Ya, artinya kan sebetulnya kan masyarakat tetap menuntut setiap penyelenggara negara itu harus jujur. Dan tidak boleh korupsi kan gitu. Iya. Artinya memang seorang penyelenggara negara memang dia diangkat jadi pejabat negara ya karena untuk melayani masyarakat, bukan untuk nyolong ya, gitu kan. Memperkaya diri sendiri. Nah, itulah sebabnya kalau saya bisa memaknai dasar daripada undang-undang tentang laporan LHKPN ini kan dimaksudkan kan supaya masyarakat juga tahu penyelenggara negara ini pertambahan hartanya nggak wajar atau tidak wajar, kan gitu kan. Itu sebetulnya. Jadi kenapa dituntut melaporkan LHKPN? Inilah LHKPN sebelum saya menjabat. Nanti selesai dia laporkan, kan begitu kan? Sehingga rakyat bisa menilai, pertambahan hartanya luar biasa. Tapi pertambahan hartanya wajar aja nih. Nah, dia misalnya seorang menteri. Ya wajarlah nambah. Tapi ketika seorang menteri nambah misalnya dalam 5 tahun nambah misalnya 2 triliun, nah kan masyarakat apa? Dan ketika dia mulai menjabat laporkan LHKPN, masyarakat juga menilai, waduh tajir banget nih. Dari awal bisa ketahuan. Dari awal bisa ketahuan. Menjadi kaya nggak apa-apa kan seorang pejabat, Bang? Menjadi kaya tidak apa-apa sepanjang kekayaan itu wajar. Kan begitu. Kalau dia misalnya kalau mau kaya sebenarnya jangan pejabat. Jadilah pengusaha. Kecuali dia sebelum jadi pejabat memang sudah katakanlah jadi pengusaha sudah kaya, Bang. Jadi itu dilaporkan di awal, orang sudah tahu begitu ya. Misalnya uangnya sekian triliun begitu, ya memang dia kaya begitu kan, Bang? Ya, tapi kan kalau misalnya dia kaya, misalnya tiba-tiba dilaporkan sekian triliun. Orang pajak juga bisa lihat kok selama ini kok pajaknya kurang. Gitu kan. Jadi, ada manfaat lain. Jadi sebetulnya kan manfaat daripada LHKPN itu kan dalam sebetulnya. Masalahnya begini, Bang, ketika LHKPN tadi dikatakan ada 16.000 yang belum menyerahkan laporan, kan tidak pernah ada sanksi yang lebih keras daripada sekedar teguran atau yang lain. Administratif lah. Itu dia. Kalau kemudian kondisi ini terus terjadi, apa yang kita harap dari kepatuhan LHKPN? Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 15 April 2025, Praktik Usang Laporan Harta Pejabat. Praktek usang laporan harta pejabat. Di negeri ini, mendisiplinkan pejabat dalam soal penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN bak menangkap belut dalam oli. Sangat licin. Tengoklah kepatuhan penyerahan LHKPN 2024.
Meski batas akhir penyerahan laporan sudah dilonggarkan dari akhir Maret 2025 menjadi pada Jumat 11 April lalu, masih ada lebih dari 16.000 penyelenggara negara belum menyerahkan LHKPN mereka ke KPK. Berdasarkan data KPK, hingga batas akhir itu masih ada 16.668 penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaan mereka. Itulah mengapa tingkat kepercayaan publik kepada para penyelenggara negara lemah. Tingkat kedisiplinan penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan mereka sekaligus menjadi cermin bagaimana para pejabat itu bisa disiplin mengelola hal yang menjadi tugas mereka, termasuk mengelola keuangan negara. Wajar bila sebagian publik curiga, jangan-jangan keengganan penyelenggara negara untuk menyerahkan LHKPN itu dilatar belakangi oleh strategi menyembunyikan harta mereka. Jika iya, seorang pejabat pucuk pimpinan di institusi pemerintahan, tidak bisa disalahkan pula jika publik pesimistis untuk menaruh kepercayaan kepada pucuk pimpinan birokrasi yang bertipe tidak transparan itu untuk mengelola APBD maupun APBN. Masyarakat yang hingga saat ini masih belum bebas dari impitan berbagai masalah, utamanya ekonomi, bisa jadi kian antipati kepada penyelenggara bermental seperti itu. Di tengah daya beli masyarakat yang masih rendah, terus munculnya ribuan pengangguran baru akibat gelombang PHK, kekecewaan publik kian bertambah oleh kelakuan sejumlah pejabat negara yang tak taat aturan itu. Kewajiban menyerahkan LHKPN terang benderang merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 28/1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Artinya, aturan itu sudah berusia 27 tahun. Faktanya, hampir 3 dekade aturan itu diterapkan hingga kini masih banyak penyelenggara negara yang berani melanggarnya. Bukan 1-2, tapi belasan ribu orang. Bisa jadi karena sudah uzur. Aturan itu kini tak lagi banyak yang mengindahkan. Apalagi di aturan itu hanya mencantumkan sanksi administratif bagi mereka yang melanggar, bukan sanksi pidana. Tenang saja, semua aturan bisa diatur, begitu barangkali pikir mereka. Belasan ribu penyelenggara negara yang jelas melawan aturan itu menjadi bukti makin majalnya amanat reformasi. Kehidupan bernegara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN jadi kehilangan arah oleh kelakuan para abdi negara tersebut. Lemahnya sanksi yang ada jadi biang kerok penyelenggara negara tak takut melanggar perintah undang-undang itu. Jangankan bagi yang tak melapor, bagi yang menyerahkan laporan namun isinya penuh keanehan pun tak diberi sanksi tegas. KPK paling hanya menyerahkan kembali laporan itu kepada pembuatnya dengan memberi catatan agar LHKPN itu segera diperbaiki. Semua itu berhulu dari masih setengah hatinya undang-undang itu dibuat oleh para pembuatnya kala itu. Jika perang terhadap KKN adalah harga mati, DPR dan pemerintah saat itu tentu tak akan membuat bileid macan ompong yang cuma galak di tampangnya. Sebagai jalan keluar, sudah saatnya KPK membuat aturan yang lebih tegas untuk mendisiplinkan para penyelenggara negara itu. Dorongan berbagai pihak akan perlunya dibuat hukuman yang lebih real, misalnya penundaan pembayaran gaji hingga promosi jabatan yang ditunda bagi pelanggarnya ialah usul yang amat bisa dieksekusi segera. Tak apa hukuman itu terbilang terlambat jika baru diberlakukan saat ini. Namun, daya pukulnya jelas, sangat terasa ketimbang sanksi administrasi yang bentuknya hanya teguran tertulis. Itu pun jika atasannya menyerahkan LHKPN. Karena tentunya sulit ditemukan ada atasan yang bandel akan berani menghukum bawahan yang sama bandelnya. Membangun kedisiplinan membutuhkan aturan dan pelaksanaannya yang lebih tegas. Apalagi membuat LHKPN itu adalah sesuatu yang simpel. Jika hartanya bersih, untuk apa tak dilaporkan? Jika tak ada yang hendak ditutup-tutupi, untuk apa tidak terbuka saja? Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Hilman. Selamat pagi Pak, silakan Pak pendapat Anda Pak. Judulnya ini praktik usang laporan harta pejabat. Jadi kalau kita sangat miris ya, berarti masih berpuluh-puluh ribu yang belum memberikan laporan. Padahal niat pemerintah kan membuat laporan keuangan ini supaya mendapatkan pejabat yang bersih, yang jujur. Tetapi kan karena laporan keuangan pejabat ini kan punya dampak ke belakang. Kalau mereka laporkan yang sebenarnya nanti ternyata meningkatnya jauh, patut diduga ada hal yang nggak wajar. Kalau mereka membesarkan, kan akibatnya ke pajak. Kenapa kamu bayar pajaknya kecil selama ini? Nah ini mungkin perlu. Kalau reformasi struktural itu sudah dilakukan selama ini. Yang diperlukan sekarang adalah reformasi kultural. Bagaimana kita membuat orang-orang yang punya integritas gitu loh. Ini kayaknya memerlukan waktu yang lama. Karena mulai dari bibit-bibit kecil, mulai dari mereka sekolah, terus kuliah, terus diajari bahwa punya integritas itu lebih baik. Ada pepatah yang mengatakan, apa pepatah, apa anekdot, saya nggak tahu ini. Kalau bersih kenapa risih? Kenapa laporkan aja apa adanya? Betul. Ya kalau memang nggak berniat untuk menambah kekayaan dari hal-hal yang nggak biasa, kita kasihan bangsa ini. Gemah riparo jenami, sumber daya alam luar biasa, sumber daya manusia luar biasa, sumber-sumber luar biasa, tetapi rakyatnya miskin. Ini kan prihatin. Ada apa? Apakah salah urus selama ini yang terjadi? Atau memang orang-orang Indonesia ini kulturnya memang koruptor gitu loh. Nah ini berarti perlu reformasi kultural. Mudah-mudahan Bang Hilman dan Bang Leonard tidak termasuk dalam kultur koruptor ini ya. Saya harapkan begitu memberikan keteladanan. Kita kepingin bangsa ini makmur sejahtera seperti yang diceritakan pemerintah. Baik. Tindak tegas, siapa yang tidak melaporkan keuangan berarti tidak punya itikat baik. Terima kasih Metro TV. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Tindak tegas yang tidak menyerahkan LHKPN. Selama aturannya tidak ada Bang, bagaimana bisa kita berharap kemudian semua pejabat patuh? Ya, memang sebetulnya berawal daripada apa yang disampaikan oleh Pak Edward tadi kan. Kalau bersih, kenapa harus risih? Kenapa harus risih? Sebetulnya kan buat laporan LHKPN itu mudah, sederhana kok. Sepanjang yang bersangkutan jujur, itu mungkin hitungan jam selesai. Tapi yang lama, yang membuat dia pusing ketika dia berusaha berbohong, menyembunyikan hartanya. Wah, itu pasti puyeng dia. Bagaimana ngakalin ini? Masuk akal nggak nih bohongnya? Supaya klop kan. Dan itu akan dicoba-coba. Kira-kira sebegini gimana nggak? Masih ketahuan nggak? Oh ini masih ketahuan. Naikkan lagi sedikit. Ini masih ketahuan. Dan akhirnya memang setelah dilaporkan kelihatan bohong kan gitu kan. Nah itu sebetulnya. Nah memang pertanyaannya, bagaimana terhadap apa sanksi terhadap mereka yang tidak melaporkan? Apa sanksi terhadap mereka yang tidak melaporkan secara jujur kan itu? Nah, memang dalam undang-undang ini memang sanksinya itu sederhana. Administratif. Teguran. Kan mestinya kan kalau mau sanksinya itu bisa menakutkan, kan harus menakutkan. Katakanlah misalnya seperti yang kita tulis di editorial kan, katakanlah misalnya ya apa itu penundaan kenaikan jabatan, promosi jabatan, atau
penundaan pembayaran gaji. Tapi kalau soal gaji dia nggak peduli kok. Buat dia karena ada yang lain selain ada yang lain gitu. Jadi memang kalau penundaan pembayaran gaji, mereka pasti nggak peduli. Santai saja. Santai saja. Memang yang paling benar itu sebetulnya yang paling tepat kalau mereka tidak jujur, kalau mereka tidak melaporkan LHKPN, mestinya pecat. Nah, itu dia. Itu yang sesungguhnya yang benar. Apakah kita akan berani melakukan itu? Kita bahas di bagian berikut. Bagaimana pemirsa, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini terkait dengan yang tadi Bang Elman katakan sebelum kita jeda Bang. Harusnya hukumannya adalah pecat begitu. Selama aturannya tidak ada itu tidak bisa dilakukan. Katakanlah aturannya diubah menuju situ, pasti akan ada banyak yang menentang nih Bang. Wah kalau begitu kan ini melanggar hak asasi manusia lah. Lalu kemudian nanti secara bersama-sama menolak Bang. Bagaimana Bang? Kan sebetulnya kan gini loh Bung Leo kan. Kalau kita telaah secara mendalam, dibalik daripada ketika dia tidak bersedia melaporkan LHKPN-nya, sebetulnya kan patut diduga, memang dari awal dia niat untuk berbohong kan. Oh iya. Dari awal niatnya tidak jujur kan. Iya logikanya begitu. Logikanya kan begitu kan. Kalau niatnya jujur, apa salahnya? Iya. Sehingga memang bagaimana sikap negara terhadap penyelenggara negara yang tidak berniat jujur. Terhadap penyelenggara negara yang memang niatnya tanda kutip memang mau korupsi ini kan. Mau maling. Mau maling ini orang ini. Itu patut diduga keras itu. Nah, terhadap mereka ini memang ini istilahnya kan ini kan sampah kan. Iya. Kan mental moral seperti ini kan moral sampah sebenarnya kan. Tidak pantas dia menjadi penyelenggara negara. Iya. Lebih-lebih saat ini kan negara ini kan sedang berusaha keras untuk bertempur melawan korupsi ini kan. Iya. Nah, di tengah-tengah pertempuran itu ternyata masih ada 16.000 lebih penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN-nya. Terus bagaimana sikap negara? Negara harus tegas. Setidaknya ya, kalau sanksi-sanksi ini belum bisa diatur, mungkin bagus juga nama-nama daripada 16.668 penyelenggara negara ini diumumkan. Diumumkan di media massa begitu? Terbuka. Tidak ada masa. Ini loh. Ini kalau ini jabatannya ini, jabatannya ini. Kan begitu, itu penting itu. Jadi sanksi sosial. Ada yang mempermalukannya ya? Ada yang mempermalukan. Iya. Karena kalau negara tidak berkenan untuk melakukan tindakan keras, sebetulnya kan pecat aja orang ini. Ngapain kita memberi tempat kepada seorang penyelenggara negara yang tidak jujur? Sejauh ini kita baru dengar dari KPK ya Bang. Tadi di dalam headline news pukul 7 kan KPK mengusulkan untuk yang tadi kita sudah bahas, kalau yang tidak melaporkan LHKPN maka ada sanksi penundaan promosi jabatan dan sebagainya. Tapi kita belum dengar dari sisi pemerintahnya nih Bang. Pemerintah lah kalau kita katakan secara umum. Kalau kemudian himbauan KPK ini tidak bersambut, ya artinya kita juga percuma nih bicara di sini nih Bang Elman, bagaimana? Ya saya juga tidak bisa membayangkan bahwa editorial pagi ini berarti buat mereka ya. Ini kan juga, tapi kan kewajiban kita sebagai pers mengingatkan. Kita harus mengingatkan. Kita ini kan penjaga moral kan. Betul. Nah oleh karena itu kita nggak pernah bosan dan tetap kita minta pemerintah tolonglah. Karena pemerintah kan berniat untuk berperang melawan korupsi. Salah satu caranya untuk berperang itu yaitu LHKPN ini. Dari situlah sebetulnya modal awal untuk mengetahui penyelenggara negara ini jujur atau tidak jujur. Ini menjadi sesuatu yang kontradiktif Bang Elman kalau kita ingat lagi kembali apa yang sering sekali disampaikan Presiden Prabowo bahwa akan mengejar koruptor sampai Antartika atau yang lain-lain. Kalau kemudian 16.000 orang ini tetap tidak melaporkan LHKPN-nya, apakah salah kalau kemudian kita mengatakan mereka ini sedang melawan presiden?
Ya sebetulnya kan, ya pokoknya paling tidak kita bisa nyatakan ke 16.000 itu melawan negara ini. Melawan negara. Karena melawan undang-undang kan gitu kan. Jadi saran kita, pemerintah tolonglah berikan sanksi tegas terhadap minimal yang 16.000 ini dulu. Yeah. Setelah itu juga berikan sanksi tegas kepada mereka yang berbohong. Dalam melaporkan LHKPN-nya. Ini kan sebetulnya kan kalau mungkin kalau KPK betul-betul serius, terbuka untuk memprototin LHKPN itu, jangan-jangan lebih dari 50% itu nggak jujur itu. Atau jangan-jangan 90% tidak jujur. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan, kita kan nggak tahu. Tapi itu kita kesampingkan dulu lah. Yeah. Paling tidak kan niatnya sudah ada dulu. Baik. Sekarang kita fokus kepada mereka yang tidak melaporkan LHKPN. Apa tindakan pemerintah? Yeah. Kita tunggulah. Oke. Kita percaya bahwa Presiden Prabowo yang selalu mengatakan melawan korupsi juga akan menertibkan 16.000 orang ini, Bang. Ya, mudah-mudahan lah. Tapi kalau saran kita, jangan berlama-lama. Baik. Kita aminkan itu. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, membangun kedisiplinan butuh aturan dan pelaksanaan yang lebih tegas. Apalagi membuat LHKPN adalah sesuatu yang mudah kalau hartanya bersih. Untuk apa tidak dilaporkan? Dan kalau tidak ada yang ditutup-tutupi, untuk apa tidak terbuka saja? Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.